Khawatir banget hukuman Nikita Mirzani nanti naik kalau kasasi. Bagaimana dengan kasasi? Saya menduga ada dua hal, teman-teman. Ketika masyarakat menyoroti kasus Nikita Mirzani, saya yakin hukumannya akan turun. Kekhawatiran pendukung Nikita Mirzani saat kasasi diajukan sebenarnya bisa dipahami. Banyak yang mengira langkah ini hanya akan membuka peluang hukuman bertambah. Padahal, cara berpikir seperti itu justru menutup esensi dari kasasi itu sendiri. Kasasi bukan perpanjangan banding. Banding membedah ulang fakta, saksi, dan alat bukti. Kasasi berada di level yang berbeda. Yang diuji adalah penerapan hukum. Apakah putusan sudah dijatuhkan dengan dasar yang tepat, konsisten dan masuk akal, atau justru mengandung kekeliruan serius? Di kasus Nikita Mirzani, perbedaan putusan terlalu kontras untuk diabaikan. Pengadilan negeri menjatuhkan vonis 4 tahun tanpa TPPU. Pengadilan tinggi kemudian menaikkan vonis menjadi 6 tahun dengan menyatakan TPPU terbukti. Satu perkara, dua kesimpulan hukum yang bertolak belakang. Ini bukan detail kecil, ini inti masalah. Pertanyaannya bukan lagi soal berat atau ringannya hukuman, tetapi soal putusan mana yang benar secara hukum, atau apakah keduanya sama-sama bermasalah. Kasasi menjadi penting justru karena perbedaan itu. Mengajukan kasasi adalah hak terdakwa yang dijamin negara. Hak untuk meminta kepastian, hak untuk menuntut konsistensi, dan hak untuk memastikan bahwa vonis lahir dari penerapan hukum yang benar, bukan dari tafsir yang melompat jauh dari putusan sebelumnya. Dalam konteks ini, kasasi Nikita Mirzani bukan soal mencari sensasi atau berharap keajaiban. Ini tentang memastikan proses berjalan lurus. Ketika ada dua putusan yang saling bertabrakan, membiarkannya tanpa uji justru berbahaya. Karena keadilan tidak cukup hanya diputus, tapi harus bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Bagaimana menurut Anda? Khawatir banget hukuman Nikita Mirzani nanti naik kalau kasasi. Jadi ya, kalau pendukung Nikita Mirzani masih punya perasaan seperti itu sebenarnya wajar dan manusiawi banget ya. Ada rasa takut, rasa cemas, ragu ya. Apalagi ketika ya, yang diperjuangkan adalah seseorang yang mereka yakini sedang berjuang mencari keadilan. Apalagi kemarin pada tanggal 15 Desember 2025 hari Senin ya, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan kasasi. Tapi sahabat channel, ada satu hal yang penting banget ya, harus kita camkan baik-baik. Kasasi bukan jaminan kemenangan. Jadi catat ya, kasasi bukan jaminan kemenangan. Jadi resiko menang dan kalah itu selalu ada ya. Dan itu bagian dari hukum. Yang perlu dijaga justru cara berpikir kita. Kalau sejak awal kita menanamkan di kepala ya, bahwa kasasi pasti bikin hukuman naik. Nah, maka saat itu terjadi beneran ya, kita akan menganggapnya itu normal. Padahal faktanya ya, banyak sekali kasus di luar sana ya, di mana kasasi justru menurunkan hukuman. Bahkan membebaskan terdakwa, hanya saja itu jarang dibicarakan. Dan ingat juga sahabat channel, bahwa kasasi itu dia berbeda dengan banding ya, di mana banding mengulang penilaian fakta dan saksi ya, kemudian alat bukti. Nah, sedangkan di kasasi hanya menguji penerapan hukumnya, apakah hukum sudah diterapkan dengan benar ataukah justru ada kekeliruan. Nah, di kasus Nikita Mirzani ya, sahabat channel, kita melihat dua putusan yang sangat berbeda ya, di mana di pengadilan negeri Nikita Mirzani diputus 4 tahun tanpa TPPU ya, dan kemudian di pengadilan tinggi ya, di tingkat banding Nikita Mirzani diputus 6 tahun dengan terbukti TPPU. Nah, pertanyaannya sederhana ya, tapi mendasar ya. Penerapan hukum yang mana yang benar? Apakah PN yang keliru ataukah PT yang keliru? Atau bahkan keduanya sama-sama bermasalah, dan itu hanya bisa dijawab kalau diuji. Kalau tidak diuji, kita tidak akan pernah tahu. Jadi ya, sahabat channel, kasasi dia bukan soal nekat ya. Kasasi adalah hak terdakwa ya. Ruang dan mekanisme hukum untuk memastikan keadilan benar-benar diuji sampai tuntas. Tenang, tetap objektif. Jadi berjuang itu bukan soal hasil dulu ya, tapi soal memastikan prosesnya benar apa tidak. Jadi komentar-komentar kayak gini emang udah banyak ya, yang nyebut netizen channel tuh pansos ya. Betul sih, netizen channel emang pansos ya. Kalau nggak mau pansos kan kita tinggal balik lagi ke zaman SMS apa sekalian pager. Jadi ya WK, edukasi di media sosial itu memang harus numpang di isu yang lagi dibahas netizen supaya nyampe. Kalau mau edukasi tapi kagak ditonton ya,
Itu bukan idealis, itu sepi tuh kayak pitik lu. Dan jujur aja ya, mau pansos pun juga ada hitungannya. Kalau mau pansos ke orang pakai wig kayak sapu hijau kayak lo gini ya follower gua nggak bakal naik. Nonton aja orang juga mikir 2 kali, apalagi mau pansos ke lu. Dan soal Nikita Mirzani yang katanya melanggar hukum atau tidak itu wilayah hakim ya, bukan kolom komentar. Tugas gua cuma satu, menjelaskan proses hukumnya, bukan memvonis. Kalau nggak suka konten edukasi hukum ya nggak apa-apa. Scroll itu gratis ya, kagak kena perbuatan melawan hukum. Nikita Mirzani sudah kalah ya dengan jaksa CPU yang mewakili Risa Gladys, bahwa kriminalisasi berjalan sukses, dan apa yang pernah saya sampaikan sebelum putusan ketika di PN ternyata terbukti. Nikita Mirzani dihukum di atas 5 tahun, yaitu 6 tahun ketika banding. Lalu kemudian kasasi, bagaimana dengan kasasi? Saya menduga ada 2 hal teman-teman. Ketika masyarakat menyoroti kasus Nikita Mirzani, saya yakin hukumannya akan turun, bisa menjadi 3 tahun atau 2 tahun. Jadi tergantung netizen, masyarakat umum, bagaimana menyikapi, menyoroti kasus Nikita Mirzani. Namun, apabila tidak ada kepedulian lagi dari netizen maupun masyarakat luas, saya yakin hukumannya tetap 6 tahun. Jadi di tingkat kasasi berat. Nanti masih ada kesempatan sekali lagi, yaitu PK. Di sana, tim Nikita Mirzani akan bertarung kembali dengan CPU di persidangan peninjauan kembali. Bagaimana peluangnya Pak Alek? Berat kawan, berat. Sangat berat, karena mafia hukum sudah merajalela. Apalagi ketika saya memperhatikan sikap daripada keluarga Nikita yang kurang mendukung. Jadi saya katakan bahwa tanpa aksi damai, tanpa keterlibatan masyarakat, tanpa gerakan aksi damai, Nikita akan lebih berat hukumannya. Terima kasih. Putus kasasi apa udah final? Sudah. Kalau kasasi udah final, tapi masih ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa itulah yang kita sering dengar, peninjauan kembali katanya. Ya, kalau di dalam pidana, upaya hukum peninjauan kembali itu tidak boleh hukumannya lebih berat daripada putusan yang sebelumnya. Jadi banyak orang lebih cenderung untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena tidak ada risiko akan diperberat. Itu ya, kalau kita lakukan banding masih bisa lebih tinggi hukumannya, atau kita kasasi masih bisa lebih tinggi. Tapi kalau PK, peninjauan kembali ini, tidak boleh hukumannya lebih tinggi. Jadi putusannya itu diterima atau ditolak. Nah gitu. Kalau ditolak ya berarti kita kembali ke putusan sebelumnya. Kalau diterima ya bisa jadi berubah. Jadi koruptor misalnya kan lebih suka dia menggunakan PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu tidak salah, hanya saja dipersalahkan. Ya. Sudah beberapa kali dikatakan bahwa TPPU itu tidak ada. Awalnya TPPU itu jika Nikita Mirzani dikatakan bersalah di dalam TPPU, berarti secara hukum Reza Gladys itu terlibat di dalam TPPU. Karena persoalan awalnya adalah persoalan dari Reza Gladys tentang uang 4 miliar dan tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal lain yang menyangkut masalah keuangan sehingga dikatakan dengan Nikita Mirzani TPPU dan tidak bisa dilibatkan dengan orang banyak. Oke, salam.